Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Rahmawati dari kelompok 3 kelas A 2019-1. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan muskuloskeletal. Nah, yang pertama itu kita orientasikan kepada pasien. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Sus. Baik, saya perkenalkan ya Bu, saya perawat Rani yang bertugas pada hari ini. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Novia Sus. Ibu Novia. Iya. Usianya berapa Bu? 35 tahun Sus. 35 tahun ya Bu. Baik, dengan Ibu Novia usia 35 tahun. Nah, baik Ibu, tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan tindakan pemeriksaan muskuloskeletal atau pemeriksaan pada sendi dan otot Ibu. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini untuk agar kita mengetahui apakah ada kelainan pada sendi atau otot Ibu. Untuk waktu pemeriksaan itu sekitar 10-15 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik, kalau begitu kita lakukan di sini saja ya Bu. Nah, untuk sebelumnya apakah ada yang Ibu tanyakan lagi? Tidak ada Sus. Baik, selanjutnya kita melakukan anamnesa kepada pasien, di mana kita lihat pasien dari saat datang, apakah pasien itu berjalan dengan seperti keadaan miring atau tidak. Lalu kita lihat apakah pasien ini datang dibantu oleh keluarganya, dan kita lihat apakah pasien ini terlihat cebol atau tidak. Nah, selanjutnya juga kita bisa tanyakan kepada pasien. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sebelumnya Ibu ada merasakan nyeri pada sendi atau otot Ibu? Tidak ada Sus. Tidak ada ya Bu? Tidak Sus. Nah, selanjutnya apakah keluarga Ibu atau ada keluarga Ibu yang memiliki riwayat fraktur atau patah tulang Bu? Tidak ada Sus. Tidak ada ya Bu. Nah, baik, selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, di mana yaitu pemeriksaan suhu, pemeriksaan denyut nadi, pemeriksaan frekuensi nafas, dan juga pemeriksaan tekanan darah. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kita akan melakukan pemeriksaan tonus otot pasien. Baik Ibu, untuk yang pertama yaitu kita akan melakukan pemeriksaan tonus otot ya Bu. Nah, Ibu bisa seperti ini Bu. Seperti ini Sus. Iya, baik. Lalu saya beri tekanan ya Bu. Nah, baik, sudah bisa ya Bu Ibu turunkan. Ibu bisa menahan saat saya memberikan tekanan, berarti Ibu berada di level 5. Nah, untuk pemeriksaan tonus otot ini itu ada 5 level, di mana level 5 itu pasien bisa menahan tekanan yang kita berikan. Yang kedua, level 4 itu pasien bisa mengangkat tangannya seperti ini, tetapi tidak bisa menahan saat kita memberikan tekanan. Pada level 3, pasien bisa mengangkat tangannya seperti ini, tetapi tidak bisa menahan tangannya seperti ini. Selanjutnya itu pada level 2, itu pasien saat kita berikan rangsangan hanya bisa menggerakkan tangan-tangannya. Selanjutnya pada level 1, itu pasien tidak bisa menggerakkan tangannya saat kita berikan rangsangan, tetapi kita dapat merasakan bahwa pasien berusaha untuk bergerak. Nah, untuk level 0, itu pasien tidak dapat menggerakkan tangannya dan juga tidak memberikan rangsangan saat kita tidak bisa merespon saat kita memberikan rangsangan. Nah, selanjutnya itu kita pemeriksaan atrofi otot. Baik Ibu, selanjutnya kita pemeriksaan atrofi otot ya Ibu. Ibu bisa ginikan tangannya ya Bu. Seperti ini Sus. Ya, baik Ibu, permisi ya Ibu, saya raba. Nah, baik ya Ibu, di sini terasa ya Ibu atrofi otot Ibu, berarti itu normal Bu. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan secara regional, di mana kita mulai itu dari kepala dan leher. Pertama itu akan saya inspeksi atau saya lihat apakah simetris atau tidak ya Ibu. Di sini simetris ya Bu. Nah, selanjutnya saya akan palpasi bagian leher Ibu. Baik Ibu bisa menghadap ke sana ya Bu. Baik, permisi ya Ibu, saya palpasi terlebih dahulu. Pertama saya letakkan di bagian ini apakah terdapat benjolan atau tidak. Lalu selanjutnya kita tekan di sini apakah ada benjolan atau tidak di bagian vena jugularisnya. Selanjutnya itu seperti ini, itu di bagian tiroid itu juga kita lakukan penekanan apakah terdapat benjolan atau tidak. Nah, selanjutnya apakah Ibu bisa miringkan kepalanya ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah Bu? Nah, apakah Ibu merasa nyeri Ibu saat melakukannya tadi? Tidak Sus. Baik, tidak ya Bu.
selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan di bagian bahu ibu. Di sini saya juga lihat apakah simetris atau tidak. Di sini itu simetris ya Bu. Nah selanjutnya apakah ibu saya raba ya ibu, saya palpasi seperti ini. Di sini kita lihat juga apakah benjol atau tidak. Lalu apakah merasa nyeri Bu? Tidak, sus. Nah baik, lalu juga kita perhatikan apakah ada suara klik atau tidak seperti patah tulang. Nah selanjutnya itu untuk lengan atas. Pertama juga kita inspeksi apakah simetris atau tidak. Dan selanjutnya itu juga kita ibu bisa bergerakkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah baik, apakah merasa nyeri Bu? Tidak, sus. Berarti itu normal ya Bu. Selanjutnya itu bagian siku ya Bu. Saya inspeksi juga. Ibu bisa menggerakkan seperti ini Bu. Seperti ini, sus. Iya, benar ya Ibu. Nah, apakah Ibu merasa nyeri Bu? Tidak, sus. Tidak ya Bu. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan di pergelangan tangan ya Bu. Pertama itu juga saya inspeksi dulu, atau saya lihat dulu apakah simetris atau tidak. Ini simetris ya Bu. Lalu Ibu bisa gerakan seperti ini, seperti ini. Putar Bu. Apakah Ibu mengalami nyeri? Tidak, sus. Nah, berarti itu normal ya Bu. Oke. Baik ya Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan itu pada bagian punggung Ibu, serta juga panggul. Baik Ibu bisa seperti tadi ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada punggung Ibu. Pertama itu sama, saya inspeksi terlebih dahulu, atau saya lihat apakah simetris atau tidak. Nah jangan lupa kita lihat apakah bentuk punggung pasien ini ada kelainan seperti lordosis, kyphosis, dan sebagainya. Nah selanjutnya itu saya palpasi ya Bu, mohon maaf ya Ibu. Di sini kita lihat, kita rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Nah selanjutnya apakah tadi terasa nyeri Bu? Tidak, sus. Tidak. Selanjutnya itu bagian panggul ya Ibu. Di sini juga saya inspeksi dulu, apakah simetris atau tidak. Di sini simetris ya Bu. Nah selanjutnya itu juga dipalpasi ya Ibu, permisi ya Ibu. Kita lihat apakah terdapat benjolan atau tidak. Nah selanjutnya Ibu bisa gerakan ke kanan dan ke kiri Bu. Seperti ini, sus. Ya, sebelah lagi. Apakah tadi Ibu mengalami nyeri saat berputar seperti itu? Tidak, sus. Nah, baik. Biasanya itu pasien normal bisa bergerak atau memutar pinggulnya itu sejauh 40 derajat. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan pada dada Ibu ya Ibu. Permisi Ibu. Nah, di sini saya inspeksi terlebih dahulu. Saya lihat apakah simetris atau tidak. Di sini simetris ya Bu. Nah, permisi Ibu, selanjutnya saya palpasi. Mohon maaf ya Ibu. Nah, lalu di bagian abdomennya kita beri penekanan. Ibu bisa tarik nafas, lalu hembuskan, lalu diberikan penekanan. Nah, lalu kita tanyakan kepada pasien, apakah nyeri Ibu? Tidak, sus. Tidak ada Ibu merasakan nyeri ya Bu? Tidak. Nah, baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di ekstremitas bawah ya Ibu, yaitu pada kaki, juga pada pergelangan kaki Ibu. Nah, mungkin untuk tindakan ini Ibu bisa berbaring terlebih dahulu. Sus. Nah, yang pertama itu Ibu, saya akan mengukur panjang kaki kanan, panjang dari sias ke maleus itu kanan dan kiri. Selanjutnya itu juga pada bagian pusat ke maleus dan juga pada kanan dan kiri ya Bu. Nah baik Ibu, pertama dari sias ya Ibu ke bagian maleus. Nah sepanjang ini ya Bu, di sebelah kiri, selanjutnya di sebelah kanan ya Bu. Permisi ya Ibu. Iya, sus. Sama ya Ibu, berarti itu normal. Selanjutnya dari bagian pusat ke maleus ya Ibu. Permisi ya Bu. Iya, sus. Nah sepanjang ini, lalu sebelah kanan. Ya sama ya Bu, berarti itu normal Bu. Nah selanjutnya itu kita akan melakukan di pergelangan kaki, Iya, sus. di mana itu pertama saya lihat juga inspeksi apakah simetris atau tidak. Di sini simetris ya Bu. Lalu Ibu bisa gerakan kakinya Bu. Saya bantu ya Bu. Iya, sus. Seperti ini. Apakah nyeri Bu? Tidak, sus. Tidak, berarti itu juga normal ya Bu. Nah selanjutnya Ibu bisa duduk kembali Bu. Nah selanjutnya kita akan melakukan itu pada bagian khusus, di mana itu Ibu bisa melakukan gerakan seperti ini.
Ini sus. Ya, lalu luruskan seperti ini. Ya. Lalu seperti ini, Bu. Seperti Ya, lurus ya, Bu. Nah, ini kita tahan selama 1 menit. Nah, sudah ya, Bu. Apakah Ibu ada merasa kesemutan, Bu? Tidak sus. Tidak ya, Bu. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukannya pada bagian pergelangan tangan. Saya perkusi dulu ya. Permisi ya, Ibu, saya perkusi bagian pergelangan tangannya. Apakah ada Ibu mengalami rasa nyeri atau merasa kesemutan, Ibu? Tidak sus. Tidak, berarti itu normal ya, Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks Hammer, di mana di sini kita nanti saya akan apain patella Ibu ya. Ibu bisa berbaring ya, Bu. Permisi. Nah, benar ya, Bu. Saya lakukan tindakannya ya, Bu. Iya sus. Permisi, Ibu, saya angkat. Apakah Ibu merasa nyeri? Tidak sus. Sebelah lagi ya, Bu. Apakah merasa nyeri? Tidak. Berarti normal ya, Bu. Baik, Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan juga itu pada bagian lutut. Di sini saya palpasi, Ibu. Saya mohon maaf. Di sini kita lihat apakah ada tumpukan cairan atau tidak. Sebelah lagi ya, Ibu. Nah, tidak ada ya, Ibu. Berarti itu juga normal. Baik, Ibu silakan duduk kembali. Nah, baik Ibu, untuk tindakan pemeriksaan muskuloskeletalnya atau pemeriksaan sendi pada otot itu kita sudah lakukan semua pada sendi dan otot Ibu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu, Bu, setelah mengetahui bahwa Ibu semua sendi dan otot Ibu itu normal? Alhamdulillah nyaman sus. Sekarang udah lebih lega kan, udah tahu kalau saya tuh nggak ada kelainan ya sus. Iya, benar ya, Ibu. Baik, kalau begitu bagus sekali. Nah, kalau begitu saya permisi dulu ya, Ibu. Nanti jika Ibu ada masalah lain itu Ibu bisa datang ke sini lagi. Apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak sus. Tidak. Kalau begitu saya permisi. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Makasih sus. Nah, baik, sekian video WSL dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.